Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar membuat atau merakit lampu teras otomatis. Yang dimaksud otomatis di sini adalah bila kondisi di luar rumah, khususnya di teras, kondisinya agak gelap atau gelap, maka lampu teras akan menyala. Kira-kira tingkat gelap atau tingkat terangnya itu menjelang maghrib. Saya kira kita bisa membayangkan tingkat gelap atau terang menjelang maghrib seperti apa. Itu lampu teras kita sudah menyala. Dan apabila kondisi di luar rumah, khususnya di teras, itu terang, berarti pada pagi hari, siang menjelang sore, maka lampu teras ini akan mati secara otomatis. Sehingga kalau kita bepergian, kita tidak terbebani akan penerangan pada depan rumah, yaitu pada teras. Berikutnya ini adalah gambar rangkaian lampu teras yang dilengkapi dengan sensor cahaya. Berarti ini adalah rangkaian lampu teras otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya. Sebagai sensor cahayanya berupa LDR, Light Dependent Resistor. Dari rangkaian ini kita jelaskan mulai dari sumber tegangan. Sumber tegangannya adalah listrik 220 volt AC. Kemudian ini adalah lampu. Ini adalah lampu yang dipasang di teras. Berikut di bawahnya ini adalah tempat lampu yang kita namakan fitting. Kita pilih fitting yang agak besar supaya rangkaian lampu otomatis ini bisa dipasang di dalam fitting. Kemudian fitting kita lubangi. Ini diameternya sekitar 7-8 mili. Lalu lubang ini adalah sebagai celah cahaya atau masuknya cahaya ke dalam fitting, sehingga cahaya ini akan mengenai atau kena permukaan LDR. Kemudian berikutnya adalah 4 buah dioda penyearah, yaitu 1N4007. Dioda ini kemampuan antar arusnya adalah 1 ampere dan bisa bekerja pada tegangan yang cukup lumayan tinggi, yaitu bisa sampai 1000 volt. Maka tegangan 220 volt masih jauh di bawah 1000 volt, sehingga dioda ini bisa bekerja dengan baik. Ini adalah wujud daripada dioda 1N4007 yang kaki sebelah kiri adalah anoda dan yang sebelah kanan adalah katoda. Kalau dalam gambar simbol ini berarti yang ini adalah anoda, ini adalah katoda. Ini adalah anoda, katoda. Kemudian di sini adalah katoda, ini anoda. Ini anoda, yang sini adalah katoda. Dan berikutnya ini adalah SCR, silicon controlled rectifier atau penyearah
yang terkontrol. Simbol SCR adalah semacam ini atau seperti gambar ini, dan SCR mempunyai 3 kaki atau 3 elektroda, yaitu gate, kemudian anoda dan katoda. SCR yang kita pakai adalah MCR106, tapi bisa juga kita memakai FIR3D. Untuk MCR106 gambarnya adalah semacam ini. Ya, ini adalah SCR C106D atau MCR106. Yang ini adalah kaki gate, yang tengah adalah kaki anoda, dan yang ini adalah kaki katoda. Dan berikutnya ini adalah 2 buah resistor 1 mega ohm yang dipasang seri, sehingga ini bisa diganti dengan sebuah resistor yang nilainya 2 mega ohm. Nah, ini adalah wujud atau bentuk daripada resistor. Ini adalah nilainya adalah 1 mega ohm. Maka ini gelang warnanya adalah coklat, hitam, hijau, dan emas. Jadi emas adalah sebagai toleransi 5%. Kemudian berikutnya adalah ini LDR, Light Dependent Resistor, yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Ini adalah wujudnya semacam ini bentuknya, dan permukaan LDR ini adalah bulat. Kemudian ini diameternya 5 mm. Jadi LDR yang saya pakai ini diameternya 5 mm. Pada saat menjelang maghrib, tentunya tingkat terang gelapnya di luar rumah ini sudah sangat berkurang dibanding dengan siang hari. Tentunya cahaya yang masuk ke celah fitting ini yang mengenai LDR, tentunya tingkat intensitas cahayanya akan berkurang. LDR ini bila kekuatan cahayanya berkurang, maka nilai hambatan LDR akan naik atau bertambah. Dengan nilai hambatan LDR ini bertambah, karena LDR ini diseri dengan hambatan yang nilainya 2 mega ohm, maka tegangan pada LDR akan naik, berarti tegangan pada gate ini akan naik, sehingga mengalirlah arus dari gate ke katoda. Dengan adanya arus di gate ini akan memancing adanya arus dari anoda ke katoda, dan akhirnya SCR ini akan bekerja. Karena SCR ini bekerja mengantarkan arus dari anoda ke katoda, berarti mengantarkan arus dari sumber tegangan melewati lampu, kemudian melewati dioda banyak arah, dan kemudian melewati SCR. Dengan demikian, saat menjelang maghrib, lampu ini akan menyala karena SCR sudah bekerja atau mengantarkan arus dari anoda ke katoda. Tentunya setelah maghrib tentunya akan lebih gelap lagi, dan akhirnya malam lebih gelap lagi, sehingga tegangan pada gate ini akan bertambah naik,
sehingga dari menjelang maghrib sampai pagi SCR ini akan bekerja mengantarkan arus dan lampunya akan menyala. Setelah melewati pagi hari, tentunya penerangan di luar rumah akan bertambah besar karena dengan terbitnya matahari, sehingga cahaya yang masuk ke lubang fitting yang mengenai LDR ini akan bertambah, sehingga nilai hambatan LDR ini akan turun dan semakin mengecil, sehingga tegangan pada gate akhirnya sangat kecil dan tidak ada, atau arus yang mengalir pada gate ke katoda ini sangat kecil sekali, sehingga SCR tidak menghantarkan arus. Kalau SCR ini tidak mengantarkan arus, berarti tinggal arus yang sangat kecil yang melewati hambatan 2 mega ohm melalui LDR. Tentunya arus ini dari sumber arus melalui lampu, tapi arusnya sangat kecil, kemudian melalui dioda penyearah, kemudian melalui resistor, dan melalui LDR ini arusnya sangat kecil dan akhirnya lampu tidak bisa hidup atau kondisinya mati. Dan semakin siang tentunya cahayanya semakin kuat, berarti tegangan pada gate semakin kecil, sehingga SCR tidak akan mengantarkan arus dan lampu tetap akan mati sampai menjelang maghrib. Selanjutnya ini adalah fitting tempat lampu dipasang ya. Pada fitting dilubangi untuk celah cahaya masuk ke dalam fitting yang mengenai LDR. Gambar di bawahnya ini adalah LDR yang saya tempel di dinding fitting sebelah dalam. Berarti dinding fitting sebelah luar ini adalah lubangnya, cuma pada gambar di bawah ini enggak tampak. Ini adalah baut ke fitting, ini juga baut ke fitting, dan ini adalah rangkaian lampu teras yang saya rakit pada PCB lubang. Nah, coba kita perhatikan gambar yang sebelah kanan. Bautnya kita lepas, ini baut kita lepas sehingga terbuka dan akan tampak seperti gambar yang sebelah kanan. Ini adalah lubang PCB tempat baut dipasang. Ini nanti akan tersambung atau terpasang pada baut fitting. Yang ini ada sambungannya ke sini, yang ini adalah sambungannya ke sini. Sehingga di sini akhirnya nampak komponen-komponennya. Ini adalah 2 buah resistor 1 mega ohm. Kemudian ini adalah SCR-nya, silicon controlled rectifier, SCR MCR 106. Kemudian ini adalah dioda 1N4007 sebanyak 4 buah. Ini LDR-nya adalah di sini, dan ini adalah lubang celah cahaya kalau dari luar nampak ini. Jadi kalau dari dalam fitting, ini adalah lubang masuknya cahaya dari luar fitting. Ini atau di sini kalau gambar sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan video ini.
ini adalah lampu teras otomatis. Nah, lampunya dilepas dahulu. Ini adalah fittingnya. Nah, kemudian di dalam fitting ada rangkaian lampu teras otomatis. Komponen dipasang pada PCB lubang. Dan ini PCB-nya mau dilepas, berarti berikut komponennya, tapi tidak terlepas betul karena LDR-nya masih nempel di fitting karena saya lem. Ini adalah komponen-komponen yang terpasang pada PCB lubang yang dipasang pada fitting atau yang dimasukkan ke dalam fitting. Nah, nampak jelas di sana. Hanya saja warna gelang resistor yang tidak jelas. Nah, mungkin karena kualitas kamera yang saya pakai itu adalah kamera webcam. Nah, kemudian dipasang kembali rangkaian yang terpasang pada PCB lubang. Ini baut dipasang. Baut ini sekaligus sebagai penghantar dari rangkaian ke fitting lampu. Jadi kalau rangkaian ini tidak dibaut, tentunya ada pengabelan yang terputus. Nah, kemudian lampu dipasang kembali. Nah, kemudian lampu disambungkan ke sumber arus listrik PLN. Nah, ternyata lampu tidak menyala, kemudian lubang ditutup dengan tangan, lampu menyala. Di sini nutupnya tidak nutup 100% ya. Nah, ini pencahayaannya adalah dari atas lampu, jadi bukan dari samping lampu, karena ini adalah dalam ruangan, tidak di luar rumah. Jadi pencahayaannya di sini dari atas lampu atau dari atas meja. Ya. Nah, ini kalau ditutup 100% lubangnya dengan ujung jari, lampu akan menyala. Nah, ini ditutup setengah-setengah sudah bisa menyala. Nah, kemudian cahaya dari atas dihalangi pegangan obeng, ya, itu berarti cahaya dari lampu di atas meja akan sangat berkurang ke lubang fitting atau celah cahaya. Saya kira cukup
penjelasan dari saya. Dan apabila dalam penjelasan saya kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat belajar bersama channel Ruang Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.